Aku sekarang sudah berubah jadi siluman. Wow. Aduh, beri aja kan aku pegang. Ada aja editor ya. Makin effort gua kayaknya. Wow. Mending beli Grand Vitara dibandingin lu beli HR-V. Wah. Lu. Kok bisa? Check this out. Halo abangku. Halo. Welcome back to our channel informatif. Lagi sama gue Matu. Tadi gue bilang mending beli Vitara aja daripada HR-V ya. Kenapa tuh? Ih, men. Gue di sini nih. Itulah. Sini aja ya. Gini berarti. Jangan dong. Oh jangan. Baju sama nih. Oh iya. Beda lah. Anyway, gue sekarang lagi ada katanya di Suzuki pusat yang sebenarnya. Wow. Di Dewi Sartika, di Jalan Raya Dewi Sartika, di patokannya ke arah PGC tuh. Ini di tengah kota sih, keluar tol Cawang bisa langsung sini lah. Dekat. Yang mau datang sini nanti ketemu sama Om Hanif. Mending beli Vitara ini daripada HR-V karena yang pertama pasti patokannya kalau kita warga Platinum 2. Kalau mau beli sesuatu pasti langsung ke harga. Wah. Harganya murah sekali. Iya, kalau dibandingin sama HR-V ini lebih murah. HR-V itu kita nggak usah yang tertinggi deh ya. Gak usah. Karena terlalu jauh ya. Betul. Nanti teman-teman juga ngitung gapnya karena terlalu banyak bingung. Yang dekat-dekat aja deh. Yang tipe pertengahan dia ya, SE ya. SE 423 ya. 424. 424 ya sekitar segitulah, 420-an. Ini 393. Udah selisih 30-an lah. Belum dipotong cashback. Ini harganya bisa serendah sampai 39. Wah, anjir banyak, Mit. Banyak. Bisa kepala 3 kecil hitungannya. Karena ini diskonnya lagi gede banget. Nah, cuma pertanyaannya dengan harga selisih semurah itu, apakah dapat value yang banyak juga dari mobilnya? Jangan-jangan mobilnya murah karena murahan? Wah, jangan-jangan. Kita harus cari tahu kenapa bisa semurah itu, apakah murahan? Atau jangan-jangan walaupun murah tapi value tetap banyak? Kepoin guys. Kita lihat bagian desainnya. Oke, gue disclaimer dulu ya. Kalau desain kan pasti teman-teman juga akan bilang, ini masalah selera. Tiap orang seleranya bisa beda-beda. Setidaknya dari apa yang kita lihat, teman-teman bisa dapetin mobil yang, ini kategorinya SUV compact ya. Tetap dapat mobil yang kelihatan SUV-nya tetap terasa. Dari engine hood-nya dia muscular di bagian samping. Nah, ini perlampuan di bagian sini, di RL dan lain-lain. Modelnya ini titik-titik ya, men. Karena dia dirakitin, dia sama kayak Baleno ya. Jadi kesan-kesan itunya masih dapat ya, men ya? Dapat. Titik-titik di RL, jadi bukan yang segaris alis-alis gitu, dia nggak yang main yang begitu. Lampu utamanya di bagian bawah tuh, LED projector di sini. Nah terus di sini grillnya dia krum-kruman gede tuh, dan di sini ada kamera karena sudah mengadopsi kamera 360. Betul. Which is kita kalau parkir jadi lebih mudah. Di yang tipe itu tadi belum ada kamera 360. Belum. Kameranya cuman ada di sebelah kiri doang. Land watch. Ya, cuman bisa lihat sebelah kiri aja dari kamera. Ini mah sekeliling bisa dilihat karena kameranya ada di 4 sudut mobil ini. Nah, pada harganya lebih murah. Belum dipotong diskon aja selisih udah 30 juta. Oke. Setelah dipotong diskon, wah. Nanti kita tanya diskon sama Om Hanif. Lanjut lagi ke bagian desain, di bagian bawah ada undercut warna silver gitu ya, dibikin matte. Lanjut lagi nih ngomongin desain. Di sini lekuk-lekukan banyak tuh. Kelihatan muscular, berotot karena memang SUV biar ada sisi gagahnya mungkin ya. Over fender nggak terlalu gede, tipis aja, tapi menurut gue segini cukup lah. Jadi kelihatan tetap simple juga gitu. Nah ini untuk kaki-kakinya dia pakai Apollo ya, standar biasa mobil-mobil dirakit di India. Untuk ukurannya dia pakai 215/60, ringnya ring 17, cukup lah ring 17 kalau untuk ukuran SUV city car gitu. Tapi kalau mau digedein juga masih bisa sebenarnya, bisa naik 1 atau 2 in. Untuk finishing dari velgnya dia two-tone polish machining, pengereman pakai cakram. Sebenarnya kalau gue boleh kasih saran, kalau teman-teman ada anggaran lebih, harusnya ada ya. Karena kan ini harganya potongannya segede itu ya. Yoi. Bisa dialihkan ke penggantian velgnya pakai yang blackout gitu, wah keren sih. Dibikin hitam gelap, nice. Itu sih saran dari gue aja. Kalau gue beli mobil ini kayaknya itu yang akan gue lakukan di kaki-kaki, terutama di bagian velg. Lanjut men, itu tuh nyambung tuh over fender sampai ke bagian side skirt bawah sampai ke bagian belakang. Jadi serasi lah. Nah ini spionnya ada lampu sen dan kamera di bagian bawah. Jadi dia 1, 2, 3, 4 sekeliling. Sini tidak ada talang air. Kalau mau ditambahin boleh aja. Nanti minta aja sama Om Hanif. Minta mah nggak bayar ya? Nggak bayar. Karena kalau bayar beli namanya. Yoi. Tapi kalau sama Om Hanif mah dikasih lah pasti. Nah ini ada roof rail. Dia modelnya yang kecil gitu, tapi ini kuat banget. Jadi teman-teman bisa tambahin roof rack atau roof box. Walaupun sebenarnya kalau pakai roof rack atau roof box akan mengganggu pemandangan. Kok bisa? Nanti kita cek di bagian dalam. Handle pintu dia warna body, akses masuknya pakai plat entry kayak gini.
Di belakang pengereman juga sudah pakai cakram, jadi sudah double disc. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah guys, ini bagian belakang dari Grand Vitara. Sekali lagi, kalau gua bilang, di center bike dari mobil ini, di eksterior itu ada di bagian belakang. Sama kayak Baleno ya. Menurut gua juga Baleno, the best-nya ada di bagian belakang sih, men. Iya, India penyuka belakang. Mungkin. Apakah dari belakang itu, ya udahlah. Ini antena shark fin, terus di sini, ini bukan rear upper spoiler ya? Ini kayak body aja sih, men, sebenarnya ya. Tapi intinya tetap ada yang nonjol keluar. Ada high stop lamp, kaca sudah pakai defogger. Ini wiper. Nah ini untuk stop lampnya bagus ya. LED barnya menurut gue ini menarik. Dia modelnya masih konsisten dengan konsep kayak titik gitu ya. Jadi terpisah, nggak cuma nyambung. Yang ininya sih nyambung nih, tapi bagian sininya tuh terpisah-pisah. Dan menurut gue itu bagus. Dan dalam Suzuki Grand Vitara, kamera parkir. Terus ada ini nih, 1, 2 untuk sensor, ada 4, jadi bisa jadi sensor corner juga ya. Nah, untuk lampu sen, lampu mundur ada di bagian bawah, jadi klasternya terpisah. Nah, di sini ada undercut warna silver matte sama kayak bagian depan. Overall sih secara desain, untuk harga segitu, selisihnya sebanyak itu sama kompetitor, ini value for money guys. Nah, terus nih yang mau gue bahas lagi adalah mesin. Gue pikir akan enteng-enteng aja, tapi emang khas dari rakitan-rakitan India tuh punya body yang cukup tebal ya men sebenarnya. Tebal. India kadang tebal-tebal. Gitu. Tebal mah nih. Wah, kebal. Oh, kebal. Udah pakai peredam, ini udah dicat dasar juga dan sewarna sama warna bodinya, jadi kelihatan lebih rapih, bagus. Nah ini mesinnya nih. Nah kenapa ya gue mau bahas ini? Karena harganya tadi, harga dasarnya selisih udah 30 juta. Setelah dipotong cashback, bisa lebih banyak dari itu lagi selisihnya. Mesinnya, ini sudah pakai hybrid. Kompetitor belum kan? Belum. Nah, dia pakai 1500 cc, 4 silinder. Outputnya di 105 PS ya? Yoi. 138 Nm. Mesinnya kurang lebih sama seperti yang dipakai di XL7 ya? Sama. Ya kurang lebih itulah. Kalau ngomongin durability, kita tahu track recordnya ya, mesin dari Suzuki itu, terutama yang dipakai di R3 di XL7 ya punya durability yang bagus lah. Irit tapi tetap bertenaga dan menurut gue bagus. Dan apalagi itu sudah ditambahin juga sama teknologi hybrid, which is itu berarti sudah ya one step ahead lah, selangkah di depan gitu guys. Padahal harganya ya semurce itu gitu. Dan kalau teman-teman penasaran sama rasa berkendaranya kayak gimana, mendingan coba test drive aja sama Om Hanif. Kita panggil orangnya sekalian, kita tanya masalah promo-promonya. Yuk. Nah guys, langsung aja nih promo sama Om Hanif. Halo Om. Om, makin badan aja lu nge-gym. Gede, nge-gym. Om, promonya gimana? Kenalan dulu dong. Oh boleh. Halo guys, saya Hanif dari Suzuki Dewi Sartika. Ini di mana Suzuki yang pusat sebenarnya. Wah. Itu. Ya oke. Kita tidak usah perpanjang. Tapi boleh lah itu. Boleh lah. Karena di tengah kota juga ya. Betul. Oke. Ini gimana Om promonya? Vitara katanya lagi oke banget. Ini kalau untuk Grand Vitara di bulan sekarang September ya. Lagi gede banget Om, lagi bagus banget. Tapi ada satu nih Om, yang promonya bagus banget nih Om. Apa? Kita ada di carry pickup nih Om. Oh, buat teman-teman yang usaha ya, komersial. Komersial, betul. Apa aja Om? Itu kita Promonya? ada promo kan kalau misalnya di tempat-tempat lain, maksudnya di brand lainnya dapat gratis ban paling 1 ya. Iya, kalau pick up ya pasti rata-rata ban cadangan pasti 1 lah. Cadangan 1. Nah ini dapatnya 3 Om. Bisa 3. 3? Bisa. Terus kita ada promo Baleno juga Om. Yang nggak kalah gedenya sekarang. Nah iya, Baleno lagi rame nih. Baleno soalnya sekarang lagi rame banget nih Bang. Di Suzuki ya. Makanya akhirnya di promonya dibanyakin juga. Digedein lah. Balik lagi ke Vitara. Nah ini dia nih. Ini juga katanya diskonnya lagi wow banget. Wah lagi wow banget Bang. Wow, sewawa apa? Ini tuh kalau untuk Grand Vitara kita diskonnya bisa up to 45 juta. Gua seneng nih kalau udah nyebutin angka. Diskonnya udah pokoknya di atas 45 lah. Masih di atas segitu ya, Bang? Masih bisa di atas lagi, 45 di atas lagi. Oke lah, itu nanti untuk cashback dan lain-lain. Promonya apa aja sih, Om? Promonya, kita kalau untuk saat ini kita promo untuk program DP minim, Om. DP minim, berapa persen? Itu kita kalau untuk berapa persennya, kita 15%. 15% bisa? Bisa. Ya kecil lah 15%. Kecil itu kalau untuk 15%, Om. Oke, apalagi Om? Terus kita ada cash bertahap juga. Cash bertahap gimana ya? Kita untuk DP pertamanya itu start di 50%, Om. Oke. 50% nanti bayar. Nah, ini untuk tenor 6 sampai 1 tahun. Jadi nanti kalau misalnya untuk akhirnya pengen dilunasin, itu di bulan ke-11, Om. 50-50 gitu ya? 50-50. Nah, kalau kondisinya ternyata di akhir 50% yang nggak ngumpul gimana, Om? Nah, itu nanti bisa hitung-hitung lagi, Om. Dihitung-hitung ulang lagi, misalnya jadi pengen berapa tahun, bisa. Oh, jadi bisa dicicil lagi? Dicicil lagi. Ya, oke lah. Terus apa lagi, Om? Terus kita juga bunga 0%, Om. Masih ada. Oh, yang tanpa bunga? Yang tanpa bunga, betul. Tenor berapa lama? Itu tenor paling lama 1 tahun juga. 1 tahun? 1 tahun. Oke. DP minimal 25%, Om. Nah, tenor paling panjang? Tenor paling panjang itu kita ada 8 tahun.
8 tahun. 8 tahun, panjang Oke, banget itu tuh bisa tuh buat angsuran-angsuran santai. Terus Om, yang kalau yang DP-nya 20 atau 25%-an itu katanya bisa red bottom itu. Oh, itu mah jelas bisa, pasti. Itu bisa ya? Pasti bisa. Itu nanti kalau misalnya teman-teman pengen misalnya nih cari mobil yang emang bunganya pengen yang low budget gitu. Itu nanti start DP-nya mulai dari 20%. Oke, Om. Kalau ngomongin kredit kan pasti ngomongin data nih. Betul, data. Bisa dibantu nggak sih? Itu data bisa dibantu, Om. Tetap pokoknya kalau misalnya lagi belok-belok kita bisa jadiin kembali jalan yang lurus lah. Wah. Begitu. Ada case gitu nggak? Ada kasus pernah Ada pernah nanganin. Call berapa? Kalau misalnya sampai call 5 pun bisa, Om. Oh, bisa juga. Asal yang penting ngomong di depan aja. Iya betul sih. Begitu. Om, tadi ada info penting apa nih yang lu bilang? Ini dia nih, ada info penting nih, Om. Apa tuh? Jadi kan kalau misalnya kita itu mau beli mobil, Om ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ini mungkin yang hanya sekedar nonton nih. Nonton aja nggak cukup dong. Iya. Teman-teman pengen dapat duit nggak dari nonton aja. Ya pengen lah, siapa Pengen. Nah, itu bisa dengan cara ngereferensiin aja udah. Misalnya punya temen nih atau punya keluarga pengen beli mobil. Nah, itu kan keuntungannya kan rata-rata untuk si pembeli aja ya. Iya. Nah, ini teman-teman yang nonton bisa dapat keuntungan juga. Ntar dikasih ke Hanif aja, ntar Hanif yang follow up semua. Nanti tinggal duduk manis aja dapat deh. Infoin ke Om Hanif, Infoin ke biar Om Hanif yang follow up. Betul, langsung. Teman-teman tinggal berdoa aja biar berhasil, nanti dapat cuan. Betul. Oke, boleh juga. Oke Om, kalau tukar tambah nih, gimana tuh? Oh, tentunya kita tetap trade in bisa, Om. Ya, Untuk trade in ini kita all brand pokoknya. bisa. Bisa. Pokoknya nanti kalau misalnya ada teman-teman nih, kita ada kan pokoknya namanya pakai auto value, Om. Misalnya teman-teman pengen tuker mobilnya, tapi misalnya udah di dealan harga nih mobilnya nih. Nah, cuma mobil baru belum datang. Nah, itu bisa dipakai dulu, Om. Mobil lamanya. Oh, sampai jadi mobil barunya bisa datang. nggak kehilangan kaki lah ya. Nggak kehilangan kaki, Om. Jadi lebih enak. Dan Gitu. yang pasti ini resmi ya, langsung Resmi, ditunjukin, kalau itu resmi, lebih aman. langsung. Oke Om, test drive ada nggak sih kalau Vitara? Test drive kita ada. Kita kalau untuk test drive ada Baleno, Vitara, terus XL7, Mayer 3. Pokoknya semua lengkap. Lengkap lah ya. Pickup pun juga ada, Om. Pick up juga Pick ada. up pun Jadi juga apapun mereknya, apapun tipenya, maksudnya kalau teman-teman mau test drive, kontak Om Hanif aja, bisa datang langsung ke sini, ke daerah Cawang, ke Dewi Sartika, atau Om Hanif yang ke sana ya? Betul, atau ya Fleksibel Hanif kan? yang samperin ke tempat teman-teman. Oke, ini kan build up nih. Service warranty-nya gimana sih? Service warranty, ini tetap kalau untuk service warranty kita gratis jasa servis selama 3 tahun atau 50.000. Oh, berarti masih tetap dapat gratis jasa servis ya? Iya, betul, jasa servis. Itu berlaku di semua bengkel resmi ya? Itu berlaku di semua bengkel resmi. Oke, jadi ada yang bilang kan kalau build up sama sekali nggak dapat free, nggak juga ya? Oh, enggak Jasa enggak servisnya juga. tetap dapat gratis guys. Betul. Dan itu berlaku sampai hampir 3 tahunan lah ya? Hampir 3 tahunan. Atau 50.000 kilometer. Betul. ya? Nanti kalau untuk bonus-bonus dari Hanif sendiri pokoknya dapat juga lah. Oh ada ya? Betul, itu juga ada. Dan bebas ya, request aja ya? Bebas request aja. Misalnya pengen apa ada request, ngomongin aja langsung ke Hanif. Karena kan setiap orang punya keinginan beda-beda nih. Betul. Gitu, jadi omongin, dan itu harus diomongin di awal ya? Ngomongin di awal tetap. Terus Om, kalau ada yang mau lihat katalog digital, ada IG atau apa? Oh iya betul. Kalau misalnya ada teman-teman pengen lihat profil Hanif, bisa untuk kunjungin aja langsung ke IG Hanif, yaitu di suzukitrada.hanif. Oke, ada lagi mau disampaikan nggak? Udah itu cukup. Cukup ya? Cukup situ aja. Nanti untuk lebih lengkapnya, terutama promo-promo yang gede-gede tadi yang di awal, yang kita nggak jelasin di sini, langsung kontak Om Hanif aja Iya, ya. betul. Kita pengen tahu segede apa, tanya langsung sama orangnya. Siap. Makasih banyak Oke, Om. makasih banyak Om ya. Sama-sama Om, Yuk. ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut lagi guys, teman. Nah guys, ini gue ada interior dari Vitara. Tadi masih dalam konteks itu tadi, mendingan beli Vitara dibandingin HR-V tadi ya. Kita lihat di bagian interior, berasa gagah dan penuh gitu. Di dashboard itu banyak lekuk-lekukan undak-undakan, dan menurut gue kelihatan berotot aja, cakep. Yang paling pertama gua rasain ya ini ya, dari joknya. Joknya ini semi bucket, lumayan meluk juga, dan bagus joknya. Dia kulit full dengan jet-jetan asli, dan ada gini nih motifnya, motif kayak berotot-otot gitu. Dan di bagian tengahnya yang gua suka, dia perforated, bolong-bolong, jadi ada sirkulasi udara. Bikin teman-teman jadi nggak gampang panas lah gitu di bagian. Jadi punggungnya itu nggak gampang pegel gitu men, itu efeknya sih. Itu yang pertama. Pengaturan juga lengkap sampai high adjuster ada. Wah, mundurin dikit dulu. Nah, setirnya nih, setirnya dia nggak flat bottom, dia bulat normal gitu. Ini kayak setir Jimny ya. Jahitan asli karena kulit-kulitan juga, tri-spoke. Di sebelah kanan ada teknologi cruise control. Jadi dia bisa jadi asisten untuk nahan kecepatan lah, jadi nggak selalu nginjek gas. Di bagian kiri untuk pengaturan audio sama Bluetooth, dan ada voice command juga. Lampu sudah auto di bagian sini pengaturannya, dan di sini untuk wiper sudah intermittent. Ada juga di sini pedal shift, jadi tetap kerasa sportinya karena SUV ya, jadi harus ada beginian, jadi kerasa hentakannya bisa kerasa semi manual lah, lebih enak menurut gua. Engine start stop di bagian kanan, di sini juga kulit-kulitan ternyata ya,
Gua kirain plastik, nih kulit men. Kulit dong. Jadi di sini plastik, terus ini ada bahan kayak glossy-glossyan gitu, terus kulit, jati-jatian asli, ini plastik lagi. Jadi kombinasi lah. Kesini lagi nih ada HUD, sama kayak di Baleno tuh ya. Sama. Jadi kelihatan lebih canggih. Di kompetitor nggak ada kan? Tidak ada. Terus ada kamera 360 yang tadi udah kita bahas ya. Ada manual leveling, bisa diatur juga sorot lampunya. Speedometer dia bulat-bulatan kiri dan kanan standar biasa. Terus di bagian tengah ada MID lumayan gede sebagai indikator hybrid juga. Karena kan mobil ini bisa pakai hybrid ya. Terus teknologi yang selain yang kita sebutin tadi juga ada kayak ya hold control sudah ada, electric stability program sudah ada, airbag juga ada 6, seat belt dan lain-lain, pengereman cakram tadi, ABS dan lain-lain sudah lengkap lah. Jadi intinya memang di sini tidak ada sensing-sensingan ya. Tidak ada. Tidak ada, tapi apa yang sudah ada di sini menurut gue cukup lah. Nah, head unitnya ini lumayan gede, floating, sama kayak yang dipakai Baleno juga ya. Ini 9 ini ya men? 9. Sudah bisa terkoneksi dengan smartphone, Apple CarPlay, Android Auto juga bisa. Kisi-kisi AC dan di sini ada AC-nya sudah digital dan auto climate. Pencet-pencetannya fisikal. Nah, di sini untuk pengaturan automatic idling start stop nih sama electric stability program di sini. Cakep sih, jadi apa ya, berasa gagah ya. Pengaturannya sama kayak Jimny gitu nggak sih men? Mirip. Mirip ya, dikit-dikit ya. Nah, di sini ada wireless charging juga. Jadi buat teman-teman yang handphonenya sudah support wireless charging bisa di sini nih. Tapi kalau yang nggak support ada colokan USB tuh. Tenang aja. Untuk transmisinya dia otomatis konvensional. Menurut gua konvensional better karena menurut gua ya ini nggak delay dan ada hentakannya gitu. Apalagi ditambah pakai pedal shift dan perawatannya lebih murah ya. Anti rontok. Anti rontok. Handbrake mechanical, ada cup holder juga di bagian sini. Ini glove box-nya dan bisa maju sebagai armrest tuh. Ini lumayan panjang loh. Wah, enak juga nyetirnya ya di sini. Oke. Terus ke bagian sini untuk spion tengah sudah auto dimming. Di bagian sini juga lengkap nih kulit-kulitan bagian armrest, cup holder, speaker, tweeter, jadi sudah lengkap juga. Di bagian atas ini lampu-lampuan ada juga. Nah. Apa tuh? Ini adalah bagian paling menarik. Apa tuh? Bagian yang menjadi sasaran bully untuk kompetitor dari ini, men. Apa tuh? Panoramic sunroof. Ya, sebenarnya semua di kompetitor juga ada kok panoramic sunroof ada. Ada. Aduh, cuman gimana ya? Aduh, gimana ini? Gimana? Bukannya emang ini gimana, Bang? Oh, ini bukannya normal. Gimana? Ini normal loh, kalau gini normal termasuknya. Gimana, Bang? Gua nyalain, ini kuncinya dulu nih. Harus dinyalain nih kuncinya nih. Iya. Tuh, kayak gini ya. Hybrid gua CC aja deh. Oke. Gua buka. Nah, ini yang normal. Normal, Bang. Buka sunroof, buka separatornya tuh normal begini emang cara bukanya. Dipencet aja. Luas. Baru nih sunroofnya. Dan bukaannya lumayan gede ya. Nah, bahkan nggak usah bilang bukaannya gede, walaupun gede ya, tapi nggak usah bilang sampai situ. Kita cukup bilang bisa dibuka ya. Itu aja udah menang ya. Udah menang. Gitu guys, kita tutup lagi yuk. Dan yang paling penting, normal. Normal bukanya. Tidak seperti Maksudnya tidak perlu harus punya warung ya bukan warung. untuk ini. Gitu. Rolling door ini Gitu. mah. Tapi ya sudahlah ya. Intinya ya mending beli Vitara gitulah. Sunroofnya dibukanya normal. Sekarang kita mau cobain dimensi nih. Kalau di sini posisinya udah cukup lah menurut gua. Sekarang kita cobain baris kedua. Yuk. Gua tuh kenapa ya kalau nyobain mobil-mobil rakitan India itu nutup pintunya puas banget, men. Wah, Beg gitu. adem. Ya karena mungkin platnya itu kerasa lebih tebal aja gitu, berat. Oke, di belakang bisa untuk 3 orang, 3 headrest, 3 seat belt. Bahkan sampai ke bagian belakang, kulitnya juga sama kayak bagian depan nih, sudah perforated. Nggak di ini ya, nggak dikurang-kurangin. Biasanya bagian belakang ke bagian sisa-sisa doang ya. Jadi kayak anak tiri. Nah, kalau dipakai berdua ini bisa jadi armrest dan ada cup holdernya. Rapi sih. Bagus. Terus di sini juga ada AC, jadi ke belakang juga AC bisa lebih, distribusinya bisa lebih maksimal lah. Nah, di sini ada tunneling lumayan gede sih, jadi pemisah antara ini dan ini. Jadi kalau buat duduk di tengah, kakinya mungkin bisa ditaruh di tengah sini. Agak ribet, tapi ya sudahlah, memang ada tunneling ya. Di sini ada jok pocket tuh, kiri dan kanan. Di sini juga ada charger nih, dan bisa ditaruh di sini untuk handphonenya. Di bagian atas, ini gue duduk, legroom gue gede lah. Headroom gue juga masih cukup. Dan kalau ini sunroofnya tadi dibuka, pemandangan di belakang tuh indah banget, apalagi kalau jalan-jalan ke pegunungan gitu. Ke depan kelihatan banget ini. Pas banget nih panoramiknya di depan mata. Duduk di belakang. Oke, lega ya men ya sebenarnya. Sekarang coba kita lipat men. Nah, dia bisa rata, nggak rata-rata banget sih, tapi lumayan lah. Dia agak naik sedikit di bagian joknya tuh.
Dan di sini ada separator sepertinya nih. Kita buka aja deh, men. Kita buka bagasi. Dia bukannya sudah elektris. Bukan elektrik ya, tapi elektris aja. Nah, ini separatornya bisa ditaruh di bagian tengah. Nih, di sini. Tapi kalau enggak, jadi lu teman-teman bisa lihat tuh gede banget ya. Di sini juga masih bisa ada buat ban serep tuh. Dia modelnya yang space saver gitu. Dia bisa lebih tipis. Efeknya tuh teman-teman bisa tahu mana yang lagi dipakai tuh ban serep atau ban yang utama, dan lebih tipis jadi bobotnya nggak terlalu berat, dan itu bagus menurut gua. Ini ada tempat penyimpanan juga. Ini ada chargeran di sini tuh. Pakai adapter. Biasanya untuk ini ya, apa sih yang Vakum. vakum. Gua tahu menamai sesuatu dari suaranya. Oh, gitu. Ya mending beli ini karena mungkin dianggap benefitnya lumayan banyak. Dengan harga segitu lo dapet ya value-nya oke lah, banyak. Bahkan ada beberapa part yang ini better dibandingin yang lebih mahal sekali. Begitu guys. Yang mau pesan atau mau coba test drive dulu boleh ke Om Hanif. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyak. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, tidak perlu otomotif, selalu apapun itu boleh lah. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.